Nah kita lagi nyantai-nyantai masih mau merem gitu, tiba-tiba di kamar pengantin berisik Bang Umang. Berisiknya tuh teriakannya si Om Rudi kayak astagfirullahalazim gitu-gitu, kayak istighfar kamu deh, istighfar gitu. Terus dia bilang gini, yang ngerjain kamu itu gak satu orang, gak Wina doang, ada 8 orang. Jadi kalau kita ngeriwain ke belakang, pada saat kawinannya Rini sama Rudi kan ada 8 orang yang datang. Rasain lo, 5-5-nya itu gua isiin semua buat lo, supaya rumah tangga lo berantakan dan supaya lo mati dalam 40 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Mbak Vivi. Waduh Mbak, gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah Bang Umang baik-baik aja. Baik ya? Iya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Mbak Vivi nih. Oke. Nah, tapi sebelum Mbak Vivi menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Mbak Vivi nih. Sama-sama. Meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan nih. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Mbak Vivi, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Mbak, katanya Mbak Vivi punya pengalaman yang dimana temannya itu nikah dan dikirim santet pengantin oleh mantannya. Betul. Oke, dan apa kayak buhulnya itu ya? Betul. Di kado. Betul. Sampai akhirnya yang ngirim itu meninggal dunia. Betul. Nah ini dari awalannya aja seharusnya sih ya banyak banget pelajaran yang bisa teman-teman semua ambil gitu kan nih. Kita hidup dari pengalaman seorang kan nggak masalah gitu kan ya. Oke, ini penasaran sih Mbak, kisahnya ini seperti apa, terus ngirimnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, dan meninggalnya karena kondisinya gimana nih, penasaran banget. Mungkin nanti Mbak Vivi akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir gitu ya. Betul. Oke, ya wis, mungkin tahan dulu kayak ceritanya nih ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Mbak, silakan diminum dulu kopinya. Iya, thank you. Repot-repot kesini bawa kopi, kita selain kopi lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, udah siap nih Mbak Vivi buat cerita ke teman-teman nih. Siap. Siap ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Awal mulanya ceritanya tuh ditarik mundur di tahun 2009. Jadi 2009 saya sempat kerja di Cengkareng. Terus saya nginep di tempat temen lah ya. Terus di sebelah tempat teman saya tuh kan ada tetangganya dia, namanya Ulfa. Nah, si Ulfa ini akhirnya lama-kelamaan sama saya jadi kayak saudara. Akhirnya diangkat jadi anak angkat ibu saya lah gitu. Jadi setiap ada momen
urusan keluarga, terus ada event-event penting, itu pasti kita saling mengundang seperti itu. Nah, si Ulfa ini punya tante, namanya Tante Rini. Tante Rini ini sukses lah. Dia juga kerja di satu retail di Cengkareng, retail fashion di Cengkareng. Dan dia tuh si Tante Rini ini punya pacar namanya Om Rudi. Nah, si Om Rudi ini juga udah direktur lah di retail fashion tersebut. Nah, mereka berpacaran hingga tahun 2015. Pokoknya udah sangat-sangat akrab lah pasti ya, dua keluarga udah saling mengenal gitu. Nah, tiba-tiba di 2015 ini Om Rudi kayak mendua hatinya. Tiba-tiba 2015 Om Rudi memutuskan hubungan sama Tante Rini, yang padahal tadinya tuh udah mau saling lamaran, udah mau saling serius gitu. Keluarga pun heran kok bisa gitu. Cuman ya namanya muda-mudi kali ya, ada yang masih belum serak atau kayak gimana, belum jodoh. Ya udah akhirnya Tante Rini dan keluarganya si Ulfa ini merelakan. Terus selang 1 tahun kemudian, tiba-tiba Om Rudi itu intens lagi ke Tante Rini. Oh ya, by the way, saya juga mau ceritain juga bahwa Om Rudi itu setelah putus dari Tante Rini, dia punya pacar baru. Jadi ketahuan lah pada saat itu modusnya, karena Om Rudi itu mendua hatinya terus punya pacar baru. Nah, ternyata di 2015 ini Om Rudi udah pisah dari pacarnya, udah putus. Terus dia mau balikan lagi sama Tante Rini. Dengan segala usahanya, akhirnya Tante Rini luluh juga. Luluh, terus mereka sempat cuma 6 bulan pacaran lagi dan langsung ke persiapan pernikahan. Jadi intinya si Om Rudi udah milih Tante Rini nih sebagai jodohnya. Udah selesai gitu, terus saya juga ikut sibuk tuh, karena kan namanya udah deket ya Bang Umang ya. Oh, udah kayak saudara banget gitu. Terus si Tante Rini memutuskan nih, ya udah deh kita nikah di rumah aja. Nikah di rumahnya tuh nggak di rumah situ, nggak di rumah kita sebut di Cengkareng 1 lah ya tadi ya. Nikahnya di Cengkareng 2. Jadi sekitar 2,5 kilo dari situ, yang di mana itu adalah rumah ayahnya sendiri, which is kakeknya si Ulfa lah. Udah tuh, pernikahan di hari H berjalan dengan sangat lancar. Ijabnya lancar dari pagi tuh Bang Umang. Dari jam 9 pagi lancar, orang-orang happy gitu. Nah, ketika pesta sudah berjalan sampai siang hari, jam 12-an gitu, pengantin ganti baju keluar, itu dihebohkan Bang Umang. Tiba-tiba si mantannya Om Rudi itu datang sekeluarga. Berdelapan. Katakanlah nama mantannya ini Wina ya. Dia datang bersama paman-pamannya bertujuh. Jadi dia doang yang perempuan sendiri, yang lain-lainnya cowok-cowok tuh paman-pamannya. Nah, kaget kan, karena si Om Rudi nggak ngerasa ngundang gitu, dan Tante Rini tuh udah bete banget gitu ngelihatnya, kayak kok lu di belakang gue ngundang-ngundang dia sih gitu, padahal enggak, pokoknya udah mulai cekcok sedikit tuh. Tapi terus ibunya Ulfa bilang, udah jangan, ibunya Ulfa berarti kan kakaknya Tante Rini ya, udah jangan kayak gitu, biarin aja, namanya juga dia pengen penutupan kali gitu, namanya kamu juga udah pernah deket sama si Wina. Udah tuh, si Wina datang, itu semua mata memandang dia, karena yang namanya Wina ini cantik luar biasa Bang Umang. Bayangin aja, tubuhnya tinggi semampai, terus rambutnya hitam dibob gitu sebahu. Terus dia pakai baju kayak si manis jembatan Ancol Bang Umang. Yang herannya dari ujung rambutnya dia sampai ujung kakinya dia semuanya tuh pakai baju putih. Gitu. Jadi pakai baju putih, terus kayak kutungan gitu, dress kutungan, terus yang benar-benar ngepres body, terus mini. Jadi semua orang tuh ngelihatnya yang ini mantannya Rudi nih. Wah, Rudi payah nih, kenapa nggak milih dia gitu? Lebih seksi dari Tante Rini. Banyak udah mulai bergunjing lah orang-orang di bawah itu tuh. Tante Rini udah bete banget.
Terus udah tante Rini dicolek-colek gitu sama si mamanya si Ulfa dari belakang gitu. Udah gitu kan ya. Udah terus mereka naik ke pelaminan, nyalamin nih semua. Nyalamin 2 pengantin, nyalamin keluarganya pengantin kan. Terus si Wina di atas itu ngomong gini, Ruth, ini dari aku ya. Aku kan istilahnya pernah deket sama kamu. Kalau aku ngasih kamu hadiah uang, kayaknya tuh nggak etis. Aku kok kurang puas ya ngasih kamu hadiah uang. Aku pengen ngasih kamu kenang-kenangan. Nih ya aku kasih ada 5 hadiah. Jadi 5 box hadiah gitu. Yang udah di gift wrap ya. Iya. Terus akhirnya keluarga ngambil, taruhlah di belakang pelaminan. Udah tuh abis itu Om Rudi dicium bang. Sama si Wina. Dicium, dipeluk gitu. Kayak ya udah Rudi aku ikhlas gitu-gitu. Pokoknya drama lah. Akhirnya si tante Rini tapi cukup sabar sih dia, meskipun mukanya bete, dia ngebiarin itu semua. Udah selesai, si Winanya turun lah dari pelaminan bersama ke-7 pendampingnya itu. Terus seperti biasa kan orang yang dibawa pelaminan tuh saudara-saudara kita pasti kan mengundang ya. Silahkan kak gitu, dinikmati dulu hidangannya, makanannya gitu kan. Dia nggak mau bang Umang. Dia bilang katanya aku harus ada resepsi lain, ada undangan lain, jadi aku nggak bisa makan ya, sorry gitu-gitu alasannya. Udah tuh dia pergilah keluar, selesai. Nah terus seiring dengan berjalannya waktu udah mulai agak maghrib, ya namanya nikahan di rumah kan pasti sampai malam ya bang Umang. Betul. Gantilah nih baju ketiga nih pengantin ya kan untuk resepsi yang malamnya. Bajunya itu baju slayer gitu, dress yang putih yang modern lah. Nah pada saat mau ganti baju itu ada satu keanehan sih. Ini kayaknya udah mulai ya. Tiba-tiba di bajunya si pengantin perempuan, di bajunya tante Rini, di roknya itu ada belalang sembah. Terus di apa ya, kita coba tangkepin tuh nggak bisa. Kayak selalu loncat, toto hilang. Ini di mana? Namanya rock slayer modern gitu kan, banyak tilenya kan, banyak layer-layernya. Itu sampai kita ke bawah-bawah gitu hilang gitu, tetap nggak nemu. Tapi begitu tante Rini mau naik lagi ke pelaminan, nemplok lagi tiba-tiba, lah itu dia belalangnya kayak gitu terus. Akhirnya si Om Rudi yang datang, coba sini gitu. Terus dia coba nangkep, terus ketangkep, terus selesailah masalahnya. Udah tuh pesta berjalan sampai malam. Selesai jam 8-an lah. Jam 8 pengantin turun, terus pintu udah mulai kita tutup. Terus seperti biasa lah kalau nikahan di rumah di kampung gitu kan, keluarga pada masih nginep gitu. Betul. Ya bang ya. Udah tuh saya juga udah mulai beberes nih, udah mulai nyapu-nyapuin depan, terus udah mulai ngamparin tikar, naro-naro bantal gitu, udah mulai istirahat. Terus si adiknya tante Rini ngobrol. Itu hadiah dari mantan gak dibuka Ruth? Buka dong, gue pengen lihat gitu kan ya. Kok sebaik itu sih gak diundang, datang gitu aja terus ngasih kado banyak banget. Terus kata yang lain, oh iya bener kan penasaran juga bang. Ya kan, ngelihat kisah percintaannya juga epic gitu kan. Dah dibukalah. Yang pertama dibuka itu yang paling gede. Coba Rin buka yang paling gede. Ternyata pas dibuka itu kayak lukisan 2 kuda lagi berantem, warna coklat. Besarnya lumayan lah, seginian lah gitu. Udah di frame, udah rapi, tapi lukisannya kuda berantem. Terus kok lukisannya kayak gini sih gitu. Udahlah gak apa-apa, namanya juga jadi orang ya kan. Udah niatnya udah baik gitu. Nah terus yang kedua dibuka sama mamanya si Ulfa nih. Dia buka frame, kayak frame foto gitu, tapi kosong, nggak ada foto apa-apanya. Kan biasa tuh kita kalau ngasih hadiah kan frame foto gitu kan. Dibuka lah sama dia. Nah begitu dia ngebuka gitu, dia ngerasa kayak ada tonjokan di bagian ketiak sebelah kiri. Jadi kayak dia buka gitu terus bek gitu kayaknya, terus aduh gitu. Si Ulfa sama saya nanya, tante kenapa gitu kan. Enggak kok, habis buka ini kok kayak ada yang nonjok gue ya gitu ngomongnya. Siapa yang nonyok, orang gak ada gitu kan. Udah namanya juga lagi hari bahagia ya, kayak gitu kan dicuekin.
Itu hadiah yang kedua. Hadiah yang ketiga dibuka sama Om Rudi. Ini kan ada 5 hadiah totalnya. Tadi udah kebuka 2 hadiah. Nah 3 hadiah sisanya dibuka semua sama Om Rudi. Ada spray, ada vas bunga putih, sama ada set dinner set gitu. Kayak gelas, teko gitu. Dah. Oh ya udah deh, alhamdulillah. Udah kebuka semuanya. Udah ya tidur gitu. Berapa tuh uangnya kekumpul, biasalah namanya malam saudara kan. Nah lagi ribut-ribut gitu kakeknya keluar dari kamar. Kakeknya si Ulfa. Gimana jadi dapat hadiah apa aja? Biasa ya. Ini kek gitu. Ini pak gitu kan. Gitu lihat kok itu ada lukisan kuda. Berantem lagi katanya si kakeknya si Ulfa gitu. Nggak bagus kalian kan baru nikah, ini nggak bagus feeling kakek kok nggak enak. Udah taruh di teras, jangan sampai masuk ke dalam rumah gitu. Iya Pak, tadi pas Rini buka juga aneh. Kenapa Rin? Ternyata pas buka kadonya gitu dia kayak ngerasa kelilipan gitu Bang Umang. Jadi lukisan kudanya itu aneh lah gitu. Cuman ya namanya orang lagi berbahagia, dicuekin aja lah. Nah begitu lukisannya dikeluarin, anak-anak tuh udah mulai mau tidur di luar lah gitu. Terus pengantin udah masuk kamar pengantin, udah tidur itu sekitar jam 10-an lah. Udah tidur, terus ada yang bapak-bapak di depan masih main gaple gitu. Sampai jam 1 malaman. Nah kita lagi nyantai-nyantai masih mau merem gitu, tiba-tiba di kamar pengantin berisik Bang Umang. Berisiknya tuh teriakannya si Om Rudi kayak astagfirullahalazim gitu-gitu, kayak istighfar kamu deh, istighfar gitu. Terus gedebukan gitu, suara buk gitu, kayak orang bingung gitu ya. Kenapa itu di dalam kamar pengantin gitu ya. Terus ibunya Ulfa lah memberanikan diri. Diketok itu kamarnya. Assalamualaikum Rudi, Rini, kalian kenapa gitu, kok masih belum tidur gitu, ada apa gitu. Mbak, tolongin Mbak. Loh, kok malah tolongin? Terus katanya mamanya Ulfa, nih guys gitu kan ya, ini tolongin nih, kok si Rudi begini gitu, minta tolong, kenapa? Udah buka aja, buka pakai kunci serep, untungnya masih bisa. Ternyata di situ pemandangan udah sangat mengherankan sih. Bang Umang tahu apa yang kelihatan yang terjadi? Apa? Di atas tempat tidur itu si tante Rini sudah membulat seperti bola. Jadi dia udah di atas tempat tidur dalam posisi kayang. Tapi ubun-ubunnya ini ketemu-tumit, gimana tuh Bang Umang? Jadi bulat begitu, kalau kita sih kayak luwing gitu ya. Bulat begitu, bener-bener bulat sempurna. Tapi masih mengerang gitu, gitu doang. Terus si Om Rudinya masih, Rin sadarin, masih begitu-begitu. Terus masih dia bebacaan sebisanya. Lah kita, loh kenapa itu gitu. Saya juga yang lihat aneh gitu. Ini orang kenapa gitu kan ya. Terus kata Om Rudi, ini kayaknya kesurupan, Rini kesurupan gitu kan ya. Terus kata mamanya Ulfa juga, iya nih kesurupan Rin, istighfar. Pokoknya orang-orang berusaha untuk membangunkan Rini tapi gak bisa gitu. Nah yang bikin hebohnya, si Rini itu tiba-tiba tertawa seperti kuntilanak. Dan itu kayak menyayat hati gitu. Gimana sih ketawa hihihi, tapi ngena banget gitu. Mungkin karena saking serem atau itu ketawa kunti yang gak pernah kita dengar sebelumnya gitu ya. Terus gara-gara ketawaannya si Rini, dan itu gak berhenti-berhenti tuh Bang Umang. Kayaknya kedengeran sama tetangga-tetangga sebelah-sebelah, sama tetangga-tetangga di kampung gitu. Mereka pada berdatangan. Ada apa? Masa di rumah pengantin baru ada kuntilanak? Hah? Rumah pengantin baru ada kuntilanak? Pokoknya jam 1 malam jadi geger heboh tuh sekampung Cengkareng 2 itu. Ya udah terus mau gimana nih gitu kan ya. Dia udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dibaca-bacain juga nggak bisa. Akhirnya dibopong lah nih si tante Rini ke ruang tamu. Terus panggilin Pak Yogi gitu. Pak Yogi itu kayak tetua situ. Orang Madura beliau, memang punya guru ngaji lah di madrasah di daerah Cengkareng 2. Oke, akhirnya ada yang manggil Pak Yogi. Pak Yogi datang tuh setelah 15 menit kemudian. Berusaha lah dia ruqyah tuh, dia sadarin, terus dia kasih air, dia coba lurusin.
Itu dari jam 1 sampai jam 4 nggak berhasil Bang Umang. Jadi dia tetap ketawa-ketawa begitu, terus ngina-ngina gitu, ngina-ngina kita semua kayak dengan bahasa Sunda yang fasih. Padahal keluarga kita itu dan keluarganya si Ulfa bukan orang Sunda. Oke. Dengan bahasa Sunda yang fasih dan kata-katanya menghina kayak bego lu gitu. Mohon maaf nih ya, katanya kasar. Bego lu, tolol lu nggak akan bisa ngeluarin gue gitu-gitu. Terus tapi Pak Yogi tetap berusaha untuk menolong gitu ya. Beserta akhirnya para santrinya kan juga datang. Nah, jam 4 itu dia harus berhenti. Bu, maaf ya saya berhenti karena harus buka masjid untuk mulai sholat subuh. Dia pergilah untuk persiapan sholat subuh. Nah, jam 4:30-an itu udah mulai azan subuh kan. Begitu azan subuh selesai Bang Umang, dengan sendirinya dia lurus kembali gitu. Jadi dari bengkok gitu lama-lama lurus gitu. Tanpa dibacain, tanpa diapa-apain. Udah tuh kita bersyukur ya, alhamdulillah gitu kan ya, udah bersyukur, udah berakhir gitu. Terus begitu si tante ini udah sadar, dia ditanyain apa yang terjadi semalam, nggak inget sama sekali. Cuman kenapa badanku kok capek banget. Akhirnya diceritain lah sama Rudi, Rini kamu tuh semalam kesurupan gitu sampai badan kamu tuh bengkok segala macam. Ah masa sih gitu, dia nggak percaya lah pasti kan. Tapi ya udah gitu, di hari itu yang penting udah sadar, udah beres, keadaan sudah tenang kembali. Nah pada pagi harinya keluarga berembuk tuh, kok bisa ya kayak gini gitu. Oh mungkin ada yang sebenarnya udah ada yang mulai sadar sih. Mungkin karena kita habis hajatan, mungkin ada yang gak suka. Sebaiknya kita keluarlah dari rumahnya si kakek nih. Mungkin disaratin apa ya kan namanya orang gitu ya. Disaratin apa kelangkahan sama si Rini, akhirnya jadi kepengaruh nih. Udahlah si Rini jangan di rumah sini lagi, harus cepet-cepet bawa pulang ke rumah. Mereka tuh udah punya rumah sendiri sebenarnya. Tapi melihat keadaannya si Rini kayak gitu, Rudi tuh kayaknya udah feeling kayak jangan di rumah kita deh. Soalnya kan kalau di rumah pengantin kan cuman kita berdua yang tinggal. Takutnya si Rini belum sehat betul gitu. Oke. Terus akhirnya kata mamahnya Ulfa nih, ya udah bawa aja ke rumah. Gitu, ke Cengkareng 1. Ide bagus tuh. Udah tuh akhirnya keluarga berembuk dibawalah ke rumahnya si Ulfa nih, si tante Rini. Nah, jam 11 kita pergi dari Cengkareng 1, dari rumah kakeknya Rini. Sampailah sekitar jam 12-an gitu. Terus kan azan zuhur. Begitu azan zuhur, mulai lagi dia Bang Umang membulat lagi. Mulai lagi membulat lagi dan ketawa gitu-gitu. Sampai kejang-kejang gitu kan. Akhirnya dipanggilin lah guru ngajinya si Ulfa di daerah Cengkareng 1. Jadi udah bukan Pak Yono lagi nih. Katakanlah Haji Nasir. Saya samarkan namanya karena beliau tidak bersedia ya. Haji Nasir datang, terus diruqyah nih sama Haji Nasir. Berusaha dilurusin sama Haji Nasir. Alhamdulillah bisa. Begitu azan asar, begitu lagi Bang Umang. Jadi kalau dicermatin setiap azan sholat, pasti dia kumat. Sampailah Haji Nasir gak pulang-pulang tuh sampai azan Isya. Azan Isya selesai, terus si Rininya selesai juga kesurupannya, tidurlah. Nah, begitu tidur, si Om Rudi tuh gak berani yang sekamar berduaan lagi. Dia tidurnya sama si Ulfa dan adiknya. Jadi Ulfa tidur sekamar sama adiknya si Dwi namanya. Akhirnya dia tidur di kamarnya Ulfa berempat-empatan tuh. Nah, saya disuruh tidur di situ. Tapi udah berempatan, udah nggak lega pengennya yang di luar. Akhirnya saya tidur di ruang tamu. Jagain dulu ya Cong gitu kan ya. Oh iya siap gitu. Jadi mereka berempat-empatan di kamar itu. Malam sekitar jam 3 pagian, itu si adiknya Ulfa yang teriak-teriak, yang kesurupan gitu. Kita buka pintunya, si Dwi tuh udah kejang-kejang di lantai gitu. Kenapa Pi, kenapa? Ada rambut, ngomongnya gitu Bang Umang.
rambut apaan ini, ada rambut. Pokoknya dia kayak, mohon maaf ya, kayak muntah-muntah gitu, kayak berusaha muntahin sesuatu, terus tangannya tuh dimasuk-masukin ke dalam. Orang kebetulan jarinya Dwi itu panjang ya, dia pakai kuku palsu, namanya juga habis pesta. Terus di rogoh-rogoh gitu sampai berdarah ininya, gusi-gusinya gitu. Dia nggak sadar gitu. Udah, terus katanya ada rambut, dipanggil lagi lah Pak Nasir lagi kan. Pak Nasir tolongin ini si Dwi gitu kan ya. Kebetulan udah mau sholat juga kan. Jadi Pak Nasir dateng lah. Kenapa Bu gitu? Terus si Dwi coba dinetralisir. Udah akhirnya si Dwi coba dinetralisir. Itu sampai 20 menitan doang untungnya. Si Dwi sadar, terus alhamdulillah gitu. Nah begitu si Dwi sadar, si Rini bulet lagi. Jadi kayak kalau di sini selesai ke situ gitu. Dan si Rini membulat itu sampai ketawanya kayak kuntilanak menyesakkan itu sampai azan subuh menggema juga. Jadi begitu azan subuh menggema, dia hilang lagi kesurupannya kayak gitu. Akhirnya setelah subuh, mungkin karena banyak bapak-bapak yang udah datang sholat subuh, pada datang sementara gitu, karena lewat-lewat gitu ya mau ke masjid. Kenapa tadi kok di rumahnya Ibu Ulfa ada kuntilanak ya gitu? Kok suaranya kencang banget gitu kan? Iya, duduk permasalahannya seperti ini gitu. Udah tuh, terus bapak-bapak itu abis sholat subuh datanglah ke rumah Ulfa ikut ngajiin gitu. Ya udah yuk coba kita ikut ngajiin, mungkin harus dinetralisir atau apa gitu. Ngaji-ngaji di rumah sebentar, pulanglah jam 7 pagi. Nah, seperti biasa kalau udah mengharapkan azan, waktu-waktu azan itu subuh, asar, maghrib, dia begitu lagi. Pokoknya begitu terus sampai para guru ngaji ini silih berganti di situ. Sampai 3 hari 3 malam itu kita nggak pernah berhenti ngaji, Bang Umang. Karena di hari yang kedua itu si Dwi juga ikut kesurupan lagi, kayak mau ngambil pisau. Pokoknya kesurupannya kalau nyamber orang tuh bahaya. Dan dalam kali ini di rumah tuh nyambernya si Dwi terus gitu. Kayak mau ngambil pisau, mau nusuk dirinya, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar harus di ngajiin dan harus banyak orang di rumahnya. Hingga si Ulfa juga, kan waktu itu Ulfa kerjanya di pabrik ya Bang Umang. Itu dia sampai dipecat dari pekerjaannya. Ya gimana, karena setiap dia shift selalu ditelepon ibunya, nih tante ini sakit lagi, jadi kan dia izin pulang terus. Jadi bete lah pabriknya. Sampai dia kehilangan pekerjaan si Ulfanya itu. Terus pada hari ketiga nih lumayan ada pencerahan Bang Umang. Di depan rumahnya si Rini itu kan masih ya lumayan lah ya, masih banyak kebun. Nah nyebrang kebun itu ada rumahnya dukun pijat, kayak dukun pijat bayi gitu. Dia baru datang bantuin orang lahirin dari kampung sebelah. Terus dia dengar pada saat si Rini itu kesurupan. Dia datanglah ke rumah, ada apa ini? Coba lihat nih Mak. Namanya Mak Wardah waktu itu, Bu Wardah sama lah orang-orang ngomongnya. Ini nih Mak, si tante Rini dari nikahan begini. Hah, kok bisa begitu? Iya, nggak tahu nih kenapa gitu. Terus akhirnya sama Bu Wardah mendingan tuh Bang Umang. Bu Wardah itu datangnya di hari ketiga abis maghrib. Begitu ditanganin sama Bu Wardah, dia tuh isaknya nggak kumat lagi si Rini. Jadi aman tuh sampai besok pagi gitu ya. Sampai besok paginya hari keempat aman. Nah, terus Bu Wardah balik lagi kan ke rumahnya. Begitu azan asar, si Rini begitu lagi Bang Umang. Pokoknya terus aja kalau udah dengar azan kayaknya udah nggak bisa gitu. Nah, begitu azan asar si Rini begitu lagi. Untungnya Bu Wardah itu ada tamu, yaitu kayak kakak seperguruannya dukun bayi lah, namanya Bu Neneng. Ayo sini, itu udah beberapa hari kesurupan si pengantin, gini nih diceritain lah sama Bu Wardah. Didatangin lah Bu Wardah dan sama Bu Wardah dan Bu Neneng ke rumahnya si Ulfa kan. Sama si Bu Neneng diruqyah, terus dibantulah gitu sampai akhirnya si Rini bisa lurus lagi badannya.
Nah setelah lurus lagi, si Bu Neneng bilang begini ke kita semua, aku mau ngobrol dong sama keluarga inti dan ini cukup pelik gitu. Kebetulan karena saya udah dianggapnya keluarga inti, saya ikut dah rapat itu. Saya ikut di rapat itu. Terus Bu Neneng bilang, ini ada masalah yang sangat menyeramkan yang menimpa si pengantin. Ya bisa kita bilang ini namanya santet pengantin. Ada 2 makhluk yang bersemayam di Rini gitu. Dan dia kembarannya ini cowok cewek. Yang cewek sudah berhasil saya amankan nih sekarang. Ya pokoknya dia masukin ke pusakanya dia lah. Bu Neneng punya pusaka kayak botol parfum gitu. Terus dia masukin ke dalamnya, dia tutup. Si yang cewek udah berhasil saya amankan. Tapi yang cowok saya gak bisa. Karena ilmunya ketinggian buat saya. Yang bisa mengeluarkan dia dari tubuh Rini hanya guru saya. Gitu. Terus karena Om Rudi udah stres ya kan, berhari-hari istrinya seperti itu dengan keadaan yang gak enak, akhirnya ya udah Bu Neneng di mana gurunya? Tolong kasih alamatnya, terus kita mau berobat segera. Sama Bu Neneng akhirnya ditulislah alamatnya. Alamatnya ada di daerah Serpong. Nah, terus pada saat itu kan belum ada GPS yang mumpuni, belum ada apalah. Baru telepon saja kan, baru handphone saja sama SMS lah. Terus udah selesai gitu, Om Rudi cepet-cepet nih ngeluarin mobil dan segala macam untuk pergi ke gurunya Ibu Neneng. Kebetulan Bu Neneng nih nggak bisa nganterin karena mereka juga ada klien lain lah, pasien lain yang harus dibantu pada saat kelahiran bayi mereka di kampung sebelah. Udah tuh, berangkatlah nih 5 orang nih Mang Umang. Jadi Om Rudi, Tante Rini, ibunya Ulfa, terus ada 2 orang tetangga nih. Sebut saja Abang A dan Abang B lah. Karena dia ngelihat kondisinya si Rudi mungkin kalut gitu, nggak bisa nyetir. Dan itu juga kondisinya kan udah malam kan. Udah isaan lah gitu. Udahlah Rud, kita aja yang nyetir. Lu jagain aja bini lu. Sama bawa empok lu deh gitu. Sama bawa si mamanya Ulfa buat bantuin megangin Rini. Kalau di jalan kumat lagi. Oke, jalanlah nih berlima Bang Umang dari Cengkareng ke arah Serpong. Itu saya diceritain sama mamahnya Ulfa. Dalam perjalanan dari Cengkareng ke Serpong, hampir 3 kali mereka mau kecelakaan. Jadi tuh aura negatifnya udah kerasa banget gitu. Emang dihindari gitu untuk pergi bertemu sama si gurunya Ibu Neneng tersebut. Oke. Yang pertama hampir ditabrak tronton di tol. Yang kedua hampir tabrakan sama anak kecil. Jadi udah keluar tol mau ke kampungnya si gurunya Bu Neneng, hampir tabrakan sama anak kecil. Yang ketiga tiba-tiba hujan petir gitu. Terus begitu hujan petir selesai, mereka nanya sama penduduk, mana nih alamat rumahnya ini gitu kan, dikasih lihat alamatnya. Oh dari sawah belok sini udah. Menurut mereka sih seharusnya sudah sampai. Tapi kok kayak tiba-tiba mereka nggak lihat ada rumah kayak gitu. Jadi kayak disasarinnya kayak di sawah terus gitu. Akhirnya mobil muter lagi. Nah pas putaran ketiga tiba-tiba di samping itu mereka ngelihat ada orang gitu. Jadi pas mobil lagi jalan di depannya tuh ada kayak mas-mas gitu ya, melambaikan tangan nih. Mereka berhenti lah. Kenapa gitu? Buka kaca kan si Bang A nih yang nyetir. Kenapa Bang gitu? Kok ngadang jalan kita? Saya bukan ngadang jalannya. Saya ini anaknya Mak Aji. Mak Aji itu pasti orang yang kalian cari di alamat itu. Gitu. Karena pada saat itu Mak Aji juga gaptek ya, nggak jago telepon, nggak jago ngasih ancer-ancer kayak gitu kan. Jadinya susah lah di zaman itu, bingung lah. Saya anaknya Mak Aji, itu saya dibilangin Mak Aji bahwa mau ada tamu nih dan pasti nyasar. Jadi saya udah nungguin dari kalian ini dari tadi. Saya udah lihat kalian itu muter-muter 3 kali.
udah ya gitu. Coba bang sini. Terus si abangnya tuh yang nyetir kayak diraup gitu, kayak diraupin gitu. Bismillahirrahmanirrahim terus diraupin. Udah ya bang, tenang bang. Oke, saya ikut ke mobilnya abang ya. Ayo kita ke rumah Mak Aji, kayak rumah ibu saya. Dari situ mereka baru tahu nih nama gurunya Bu Neneng Mak Aji namanya. Udah, mereka dari situ ternyata cuman belok kanan 100 meter itu dari rumah Mak Aji. Jadi sebenarnya mereka dari tadi harusnya udah sampai. Udah tuh, Mak Aji nungguin tuh di depan rumah. Di kebun depannya Mak Aji tuh udah kayak tolak pinggang ngacak pinggang gitu. Beliau ini udah nenek-nenek, udah tua sekitar umur 70 lebihan. Terus pakai bajunya sih biasa, kaos biasa, terus pakai sarung gitu. Terus atasnya tuh kayak rambutnya kayak pakai kayak lo cewek-cewek abis keramas tuh Bang Umang, dilibet-libet gitu. Diiket-iket lah rambutnya. Udah tuh, terus dia bilang, "Assalamualaikum." Dia bilang gitu. "Waalaikumsalam. Iya, saya Mak Aji. Saya udah dibilangin si Neneng kalau kalian mau datang, ayo masuk," gitu kan. Begitu masuk di ruang tamunya Mak Aji, saya udah tahu bahwa si Mbak ini ada yang gangguin. Si Neneng udah cerita, saya harus ngambil yang satunya lagi. Tapi saya nggak bisa ngobatin kalian hari ini. Loh, kok gitu Mak Aji? Kalian harus pulang lagi. Karena pada saat si Neneng cerita, saya ngasih pusaka saya tuh ke rumah yang kalian tempatin sekarang. Itu di rumah ada yang lihat pusaka saya. Nama pusakanya tuh Tapak Jalak, Mang. Tapak Jalak. Oke. Tapak Jalak saya tuh ada yang ngeliat di rumah kalian. Itu artinya dari keluarga kalian tuh ada yang disuruh ngadep juga ke saya yang hari ini nggak ikut, tapi bisa bantu saya ngobatin. Jadi kayak semacam keluarganya juga harus ikut gitu ngobatin. Dan pusakanya itulah yang memilih orang siapa yang cocok untuk bantu Mak Aji ngobatin si Tante Rini ini gitu. Coba telepon di rumah. Begitu ditelepon di rumah, yang ngangkat kebetulan si Ulfa. Terus si Om Rudi bilang, "Fa, sekarang Om udah di rumahnya Mak Aji nih, di tempat Tante Rini berobat. Kata Mak Aji, tadi katanya di rumah ada yang ngelihat pusakanya beliau datang. Gimana Mak Aji? Pusakanya bentuknya seperti apa gitu?" "Oh, bilang aja ada yang lihat cahaya masuk nggak?" Terus si Ulfa langsung ditelepon, ada warnanya coklat gitu-gitu. Terus ya udah, berarti kalian nggak bisa saya obatin sekarang. Kalian kembali lagi besok ke sini, bawalah si Ulfa itu. Ya udah, mereka pulang. Singkat cerita, besok harinya mereka datang lagi. Dan anehnya setelah datang dari Mak Aji, per azan itu si Rini udah nggak apa-apa lagi. Gitu. Jadi aman lah pulang di malam itu. Besokannya datang lagi nih sama Ulfa. Pas datang sama Ulfa, oke, Ulfa, kamu kan yang udah saya tunjuk lah, pusaka saya tunjuk untuk membantu menyembuhkan tantemu. Sekarang nih ambil menyan ini gitu. Dibakarin menyan, dikasih nih ke si Ulfa. Begitu dibakarin menyan, terus si Mak Aji bilang nih ke si Rudi, "Mana suaminya?" Ini sini Rud. Tadinya Rudi masih ngerokok di luar. Rudi masuk, "Iya Mak. Coba dalam beberapa menit lagi kamu lihat muka saya. Siapa yang kamu lihat? Terus setelah kamu lihat muka saya siapa, kamu boleh tanya apapun yang kamu mau tanya sama orang ini gitu." Apa sih Mak Aji maksudnya gitu kan ya. Udah tuh. Terus begitu omongan itu selesai, 5 menit kemudian Mak Aji kayak bersemedi gitu. Tiba-tiba Om Rudi teriak, "Si Wina!" gitu. Mukanya Mak Aji berubah menjadi si Wina, Bang. Dan itu hanya Om Rudi doang yang lihat. Orang lain tuh nggak lihat. Terus udah gitu, "Ini si Wina nih Mbak, si Wina." "Udah sabar Rudi," katanya mamanya Ulfa kan ya. Sabar Rudi, udah tadi kan pesannya Mak Aji apa? Kalau kamu bisa lihat apa yang kamu lihat itu siapa, kamu boleh tanya apapun yang kamu mau. "Iya, aku mau tanya sekarang," gitu katanya si mamanya Ulfa gitu kan. "Oke, lu Wina ya?
Iya, gua Wina. Jadi perawakannya Ma Aji, tapi jawabannya body language-nya beda gitu, Bang Umang. Iya. Gimana sih? Meskipun kita nggak tahu itu mukanya yang bisa lihat Om Rudi, tapi Bahasa tubuhnya kayak si Win. kan Ma Aji udah tua, renta, udah bongkok, agak bongkok gitu. Tiba-tiba kayak perempuan songong gitu ya bahasa tubuhnya. Terus, lu Wina kan? Iya, gua Wina. Apa lo Ruth? Kurang ajar lu. Gue udah beli susuk dari ujung rambut sampai ujung kaki buat lu. Supaya lu naksir gue, supaya lu ngawinin gue. Tapi ternyata begini balasan lu. Lu kawinin lagi si Rini, dasar kurang ajar lu. Gitu si Wina dalam penampakannya Ma Aji. Kok lu tega begitu sama gue? Harusnya kan kita udah putus baik-baik, udah secara dewasa, nggak bisa. Hahaha, lu udah rasain kan hadiah kelima buhul gue. Kelima buhul apaan maksud lu gitu kan? Yaitu lukisan, frame, spray, vas, sama dinner set. Rasain lu, 5-5-nya itu gue isiin semua buat lu. Supaya rumah tangga lu berantakan dan supaya lu mati dalam 40 hari gitu bang. Jadi mereka berdua pengantin ditarget mati dalam 40 hari. Jadi lukisan kuda itu katanya si Wina itu melambangkan biar pernikahan mereka emang bertengkar terus gitu. Terus vas bunga melambangkan, kan vas bunga dalamnya bisa diisi air ya, itu buat mandiin jenazah. Terus spray itu lambang kain kafan pengantin. Terus dinner set itu melambangkan, ya pokoknya mereka sakit-sakitan lah. Kayak gitu. Terus yang lainnya itu melambangkan kematian, melambangkan kijingnya. Pokoknya kelima-lima hadiahnya itu yang dikasih di pernikahan semuanya berbahaya. Terus Rudi tuh cuman diem. Mamanya Ulfa udah, tenang Rudi, tenang. Sekarang apalagi yang mau kamu tanya ke si Wina ini? Terus Win, sekarang lu tuh bisa begini tuh, otak lu tuh di mana gitu? Ya gue belilah dari kampung gue, kampung X di Jawa Barat. Ini saya samarkan ya Bang Umang, gak enak. Ya gue belilah di kampung gue, di kampung X Jawa Barat. Lo makan tuh, gue ngambil setan dari pohon randu di kampung X. Nama setannya ada 2 loh Ruth, aku kasih buat kamu, katanya gitu. Nama setannya 2, namanya Randa dan Randu. Nah, balik lagi ke cerita sebelumnya, kan Bu Neneng udah berhasil ngambil 1 tuh Bang Umang, Randa dan Randu. Kan cowok cewek setannya. Nah, berarti si Randa nih yang udah diamanin. Yang mau diambil nih kan si Randu. Udah gitu, si Rudi udah lemas saja. Udah gitu, tiba-tiba Ma Aji balik lagi ke Ma Aji. Terus dia nanya sama Rudi, gimana Rudi? Kamu udah paham sekarang semuanya, kamu tanya sendiri ke orangnya yang bikin kamu. Bukan dari mulut saya ya, kamu paham ya? Iya Ma Aji. Terus gimana nih Pak Ma Aji? Ya seperti yang kita tahu, sekarang tinggal nyembuhin kamu dan si Rini, apalagi Rini ngeluarin si Randu. Gimana tuh Ma Aji? Oke. Terus dia ngambil alat kayak Mbak Rara yang pawang hujan itu loh. Dia ngambil itu, Ma Aji, terus dia bilang gini, kalau menurut hemat saya, dari keluarga kalian selain kalian berdua juga ada yang kena nih. Siapa yang akhir-akhir ini sakit kulit? Mamahnya Ulfa langsung tunjuk tangan. Iya nih Ma Aji, di ketiak kiri saya sakit banget, terus kayak ada berinjil-berinjilan, kayak ada telur kodok gitu, terus bernanah terus. Saya udah ke dokter manapun gak sembuh. Terus mengingat ke belakang, Ma Aji cuman bilang gini, karena Ma Aji kayak bisa lihat ke belakang gitu ya. Itu pada saat kamu buka salah satu hadiahnya, santetnya masuk ke kamu. Udah gak apa-apa, ini saya sembuhin ya, kita bismillah saja sama Allah. Terus dia bunyiin tuh alatnya, teng gitu ya. Nah begitu dibunyiin alatnya teng gitu, yang bertiga, kan ada 3 tuh kan
Tante Rini, Om Rudi sama mamahnya Ulfa itu guling-gulingan Bang Umang di lantai. Panas gitu. Terus si Ulfa kan, kenapa nih Ma Haji, kenapa gitu kan. Mereka kenapa? Gak apa-apa nih, lagi saya netralin. Insya Allah abis ini mereka bakal baik-baik aja gitu. Itu ada sejaman kali Bang Umang. Sampai akhirnya mereka bergulingannya reda, terus dikasih air putih, suruh minum. Nah setelah mereka bertiga sadar, terus Mak Haji bilang, oke, Rudi, sekarang nih si Wina ini udah sangat-sangat ngejahatin kamu. Langkah selanjutnya kamu apa? Mau diapain nih orang gitu kan ya. Nah Om Rudi tuh baik hati lah orangnya. Aduh Mak Haji, kalau saya orangnya mau diapain sih, saya gak mau ngapa-ngapain. Yang penting istri saya sembuh, keluarga saya selamat, terus yang sakit-sakit cepet sembuh kayak mamanya Ulfani, karena udah kayak kakak saya sendiri. Terus kita keluarga selamat lah dunia akhirat. Oke kalau kayak gitu, jadi kamu nyerahin semua nih ke aku, kata Mak Haji gitu. Iya Mak Haji, terserah Mak Haji deh, baiknya gimana. Oke, sekarang Mak Haji kasih doa di kertas HVS gitu, dia tulis, nanti dirapalin, terus sama bakar menyan di rumah. Terus dia bilang gini, yang ngerjain kamu itu gak 1 orang, gak Wina doang, ada 8 orang. Jadi kalau kita ngeriwain ke belakang, pada saat kawinannya Rini sama Rudi kan ada 8 orang yang datang. Wina sendiri yang 7 orang paman-pamannya. Dikasih 8 kemenyan. Ini dirapalin. Nanti pada saat abis Isya, tepatnya jam 10 malam, kamu doain. Satu-satu mereka kamu doain sambil bakar menyan. 1 orang 1 menyan. Jadi 1 menyan itu harus dibakar sambil ngedoain sampai menyan itu habis tet. Nanti yang kedua tet, kayak gitu. Sampai 8. Nah, karena si Ulfa ini adalah orang yang bisa bantu kamu bagi 2 lah, 4-4. Karena kalau kamu baca satu-satu ya namanya menyan kan gak habis ya. Menyannya tuh kayak segitiga kecil gitu. Gak habis, takutnya kelamaan ritualnya. Udah ya, gitu ya Mak Haji. Iya, udah ya. Bismillah, habis ini kalian selamat gitu. Udah tuh mereka pulang. Dan jam 10 itu ya karena saya gak ikut, saya lihat Ulfa udah pulang bersama keluarganya dari sana. Saya kepo tuh ya kan, abis pulang kerja. Gimana Fa? Gimana Tante gitu. Iya nih si Ulfa suruh ngerapalin ini semua sama bakar menyan sampai selesai. Ternyata yang ngerjain 8 orang. Wah pokoknya gosip deh di dalam keluarga itu. Oh gitu. Ya udah akhirnya kebetulan itu Sabtu malam Minggu, ya saya liatin aja mereka ritual. Selesai ritual itu jam 3 malam, Bang Umang. Jadi 8 orang itu selesai dibacain tuh jam 3 malam. Udah selesai, dan setelah ritual itu 2 minggu berlangsung tidak ada apa-apa. Jadi si Tante Rini tuh sembuh seperti sedia kala. Terus yang tadinya azan kumatan, terus si Dwi juga yang tadinya biasanya kesambet, tiba-tiba kesurupan juga enggak. Alhamdulillah kita bersyukur. Nah, tapi di akhir 2 minggu itu Bang Umang, suatu sore Om Rudi datang ke rumah dengan tergopoh-gopoh gitu. Gitu, kalian tahu nggak gitu? Kenapa Rud? Gitu. Baru aja dapat kabar dari si Iwan, teman sekantor. Iwan itu HRD-nya kantor mereka. Jadi si Rini, Rudi, sama Wina ini sekantor ternyata Bang Umang. Oke. Cuman beda departemen lah. Si Iwan itu bilang ke saya, si Rini lagi pergi ke kampungnya, katanya ada hajatan, ada event. Oh gitu, terus kenapa emang gitu kan. Nah yang lebih herannya lagi, yang terlebih mengerikannya lagi, tadi di kantor begitu asar, si Iwan ngabarin kita semua bahwa si Rini sudah kecelakaan di jalan tol. Bannya pecah dan dia meninggal. Dan Bang Umang tahu berapa korbannya? Berapa? 8. Dan akhirnya si Om Rudi tanya lah sama si Iwan gitu. Wan, itu berdelapan sama siapa? Ya sama om-omnya. Mereka lagi mau pulang ke kampung X itu. Tadi sih dia sempat bilang ke gua sebelum izin sama gue, Ruth. Dia bilang katanya kesel sama lu. Karena
lu tuh udah ninggalin dia kawin sama orang lain, dia nggak terima. Makanya dia mau ke kampung X deh, dia mau pulang katanya mau nyegerin diri. Ya mungkin ya nggak tahu ya Bang Umang, ya kita bukannya nuduh. Mungkin karena abis diobatin sama Mak Aji, terus dukunnya sana tahu, akhirnya si Wina dan kawan-kawan bersepakat untuk mendatengin lagi gitu kan. Udah tuh selesai, terus gimana nih? Udahlah, kok feeling aku nggak enak ya Mbak ya, katanya si Om Rudi. Nanti sore kita ke tempatnya si Mak Aji yuk gitu. Yuk. Nah itu saya, Ulfa itu ikut tuh yang terakhir tuh Bang Umang, karena penasaran kan. Dah kita ke rumah Mak Aji lagi. Mak Aji itu udah senyum-senyum aja gitu. Mak Aji, saya dapat kabar nih, masa si Wina sama pamannya yang bertujuh itu meninggal di jalan tol, pecah bannya. Ya saya kaget lah Mak Aji. Ya udah itu semua udah kehendak kali ya gitu. Ya semua orang namanya ada karmanya lah, mungkin nggak bisa dibilang karma. Ya dia yang nabur, dia yang nuai lah, takdir gitu. Jadinya kalian hati-hati kalau mau berbuat, kalau mau menjahatin orang tuh berpikir 1000-an kali lah. Jangan sampai kayak gitu. Ini pelajaran buat kita semua. Begitu kata Mak Aji. Ya, kira-kira endingnya sih di situ. Bang Umang, alhamdulillah sampai sekarang keluarga mereka sehat walafiat, bahagia. Oke, silakan diminum dulu Mbak Vivi kopinya. Thank you. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Mbak Vivi nih, yang dimana rekannya menikah, terus kemudian mantannya yang nggak diundang datang, ternyata kado itu seakan-akan jadi simbol. Betul. Yang tadinya spray seperti kayak kan kafan dan sebagainya gitu kan. Tapi sebelum ke pengalaman itu nih, kalau teman-teman simak dari awal sampai akhir, sebenarnya banyak banget ya pelajarannya. Betul. Terutama yang tadi tuh, apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu ya. Ketika teman-teman semua berbuat kebaikan, pasti ada kebaikan lagi yang akan kembali kepada diri kalian gitu kan. Ketika kalian kayak tadi, begitu sebaliknya kayak buruk ataupun jahat, betul, pasti ya akan ada timbal baliknya. Kalau bahasa itu karma lah. Betul. Gitu kan ya? Iya. Karma lah. Oke. Sebenarnya kan gini, kalau jadi bahas percintaan ya. Sebenarnya kan gini, jodoh itu kan udah ditakdirkan gitu kan. Walaupun misalkan si A sama si B udah jalan 20 tahun pacaran, tapi ketika di pertengahan jalan dijodohkan, tiba-tiba suka sama wanita yang lain. Betul. Itu kan udah ada takdirnya gitu, udah ada jodohnya. Yes. Jodoh, rezeki, kematian itu udah sudah ditakdirkan ya Bang Umang ya. Gitu kan. Jadi misalkan teman-teman semua kayaknya gue nggak serak deh misalkan sama si ini. Udah ditakdirkan kok, pasti ada hikmahnya kok. Berarti kan gini, cerminan seorang pasangan tergantung apa? Kayak kita juga, gimana sih bahasanya? Ya, pasangan kita adalah cerminan diri kita, kan gitu kan? Betul. Kalau kita begitu ya pasangan kalian akan begitu juga kadang tuh ya kan? Iya. Nggak percaya sih, iya kan? Lihat sendiri Bang Umang. Iya kan, cocok, cocok sama sehobi, sama sefrekuensi, sama seini. Betul. Kan gitu kan ya? Oke, nanti kan terlepas dari itu santet, kan kalau di medsos tuh kadang ada tuh mantannya datang, wah gitu kan ya, rame. Kan namanya ada aja lah. Ketika berita digoreng-goreng, jadi sekarang kan tuh mantan kan keluarganya, mungkin abangnya dan sebagainya, tapi ya misalkan beneran mantan keterlaluan tuh situ tuh, ya kan? Berarti kan kalau ada pernikahan terus ngundang mantan, berarti dia masih ada rasa sebenarnya. Bener. Kalau udah terlepas udah jangan diundang gitu kan. Betul. Gitu kan ya? Buat apa ya? Buat apa juga gitu? Kita mengharapkan apa dia untuk datang kan gitu kan ya? Iya. Oke. Nah terus berbicara santet nih ataupun sihir lah kita bilang lah gitu kan, memang sihir itu kan memang ada gitu ya. Terlepas itu teman-teman percaya apa enggak, itu pribadi kalian masing-masing kan. Kadang ada yang nggak percaya karena ada beberapa faktor kan, nggak ngalamin, terus dia terus kemudian masa sih di zaman sekarang ada begitu. Itu ya terserah dari teman-teman lah gitu kan ya. Tapi ada juga kok orang yang pernah ngalamin kejadian kayak gitu kan ya. Itu pasti sihir deh yang kita berperan ya, berperan ya jin-jin dan sebagainya kan ya. Oke. Nah,
Nih tadi bahas kado dulu, ini menarik juga nih. Sebenarnya apa ya buhul? Kok pas dibuka kuda bertengkar, terus spray oke kali gitu kan ya. Iya. Terus kemudian satu set Vas alat bunga. dinner, pas bunga. Oh, buhulnya di mana ya? Ternyata kan simbolis. Betul. Di dalam vas bunga, dalam ini tuh Artinya apa? Betul. Oh, kuda bertengkar deh biar nggak akur suami istri. Iya. Oh, spray itu adalah oke. Berarti Spray itu kain santet kafan. yang direncanain sama si siapa tadi? Wina, biar si pengantinnya tadi siapa namanya tuh? Rudi dan Rini. Rini itu biar meninggal dalam waktu 40 hari. Iya. Target santetnya sebenarnya itu. Betul. Tapi nyatanya Iya. si Rini dan juga Rudi sampai sekarang tuh hubungannya. Iya, berarti udah jodoh. Udah jodoh. Justru yang ngirim kayak gitu tuh yang kena. Betul. Kan gitu ya? Ibaratnya kayak balik lagi ya Bang Umang ya? Balik lagi, betul. Oke, nah katanya kan ada 8 orang yang berperan di dalam santet itu. Betul. 1 si mantannya sama 7 laki-laki Pamannya. yang diduga itu pamannya. Betul. Apa, jadi asumsi liar nih di pikirannya. Apa mungkin itu tuh pamannya itu kayak dukun juga kali ya? Kepikiran ke arah situ sih. Iya, Kalau mungkin juga. saya sih kepikiran ke arah situ. Mungkin. Ngapain bawa-bawa yang lain? Mungkin. Atau ini juga sih Bang Umang, kan pada saat si Om Rudi pacaran sama Wina itu, kan dia juga sering ke rumahnya, kenalan sama keluarganya. Mungkin juga sakit bisa hati jadi. keluarganya. Jadi berkomplot lah. Ya, komplot lah dia. Iya, berkongsi gitu. Tapi ada orang pikiran kayak gitu ya? Pasti ada. Ya, namanya orang ya Bang Umang. Kan pasti beda-beda kan orang kan? Betul, kita nggak tahu apa Niatannya yang dalam. apa. Kadang depannya baik, belakangnya buruk. Betul. Kadang kelihatannya buruk tapi ternyata dia baik. Betul, banyak banget. Gitu kan? Oke, mikirnya sih ke situ sih. 8 Iya. orang ini berperan kayak seakan-akan dia paman A dukun ini, paman B dukun ini jadi satu jebret. Jadi kayak seakan-akan kayak 8 dukun. Ya gak sih? Iya. Kalau kayak gitu tuh habis pikir sama orang-orang gitu tuh sebenarnya tuh. Oke, nah terus kemudian nih sempet nanya nggak ke si Rini awal mula sebelum kesurupan dia ngeliat apa dan ngalamin apa? Si Rini itu ngeblank aja sih Bang. Oh, ngeblank. Jadi dia nggak pernah tahu gitu. Kayak di dalam tempat yang gelap aja dia bilang. Oke, dan kan dia orang mana? Rini Jawa ya? Jawa. Tapi dia fase bahasa Sunda. Enggak yang juga. Di dalam kesurupannya. Betul, iya. Fase kan? Betul. Kadang ada juga yang kesurupan dia nggak bisa bahasa Arab tapi pas kesurupan ngomong bahasa Arab. Betul. Dan lain sebagainya gitu Iya. kan. Tapi ngebayangin pas tadi tubuhnya si Rini kayak kayang jadi kayak bulat tuh ya. Betul. Apa namanya? Gue sekalian gituin pinggang kayak gini. Gitu kayak kayang gitu kan. Terus kemudian kalau teman-teman semua di dalam kondisi itu pasti kaget banget, Pong. Iya. Itu kayak nggak wajar. Nggak wajar sama sekali lah Bang Umang. Kalau orang kayang kan tangannya yang di belakang. Iya. Ini ubun-ubun Si ketemu Rini ikut yoga-yoga gitu gak? Tahu kan belajar yoga? Gitu ya kan? Berarti kan kayak yoga-yoga gitu kan? Iya, yang kayak- terus di stretch gitu Iya, kan? Tapi iya. dia justru lebih lentur. bulat sempurna. Iya. Kayak lentur gitu kan? Seakan-akan seharusnya kan nggak mungkin lah bisa. Iya. Pasti ini udah Iya, kan tarik duluan. terbatas, Terbatas tulang gerakan belakang kita. betul. Iya. Dia bisa dan itu Rini sembuh kalau azan subuh. Kalau azan subuh baru sembuh. Nah, Betul. di sini kekuatan Allah tuh Iya. lagi, ya kan? Oke. Nah, terus kemudian nih. Jadi sosok yang dikirim ke tubuhnya Rini ini adalah kuntilanak. Kalau tadi dengan ciri khasnya yang kita tahu kan kayak gitu suara kuntilanak tuh. Jadi sepasang kuntilanak cewek dan cowok. Randa dan juga Randu. Randu. Oke. Randa kalau bahasa Jawa itu randa apa Iya. ya? Janda Janda, gitu iya. ya kan? Betul. Randu, oh ternyata Pohonnya. dia sembah pohonnya. Betul. Oh, sampai akhirnya sosok itu dibalikin lagi apa gimana? Wah, itu urusan Urusan Ma'aji Ma'aji deh. ya. Kita mah udah nggak Yang kepikiran penting sehat, banyak nih, betul. ya kan? Terlepas dari Iya. gangguan-gangguan sihir, Betul. itu udah cukup. Iya, udah lebih dari cukup. Oke, memang kan kadang gini,
ada 1001 rintangan dan juga pantangan, bukan pantangannya. Ada 1001 setan yang dia mencoba menggagalkan sebuah pernikahan biasanya tuh. Iya. Misalkan teman-teman semua mau nikah dalam waktu sebulan ya kan, pasti ada cekcok apalah. Padahal itu dikit masalahnya. Betul. Ya kan, tapi kayak seakan kan, wah. Kayak heboh ya Bang. Kayak heboh gitu kan. Paling ya elah cuma kecil lah, tapi digede-gedein tuh. Wow, gimana padahal. Terus kemudian 1 minggu lagi sebelum nikah, lebih lagi. Tuh. Iya kan? Iya. Ya terlepas dari itu semua, ya, kalau udah takdirnya udah. Jodohnya di situ. Betul. Apapun itu kan setan kan berusaha biar kaum manusia ini nggak bersatu, nggak bahagia gitu kan. Itu fungsi dan tugas setan tuh. Oke, nah saat dibawa ke Mak Haji itu belum 40 hari berarti ya? Belum. Oke. Total kurang lebih 2 mingguan lah, 2 minggu lewat sedikit. Oh, 2 minggu. Oke, kita bilang 2 minggu lah ya. Iya. 2 minggu. Oke, misalkan nggak ada Mak Haji mungkin nggak tahu juga. Ya mungkin udah takdirnya kali diobatin sama pasti kan Mak kita Haji. ketika ada kesulitan nih, pasti ada aja tuh jalan-jalannya tuh. Betul. Oh, tiba-tiba temuin nama ini, temuin nama ini. Ini bukan masalah sihir dan sebagainya, tapi di kehidupan nyatanya gitu ya. Betul. Ketika butuh apa, terus kemudian ketemu secara nggak sengaja, oh udah jalannya kali nih, udah dikasih jalannya nih. Jadi kan berarti intinya adalah kalau menjalani sebuah kehidupan, jalanin aja. Apapun itu rintangannya. Betul. Apapun itu resikonya. Bumbu-bumbu kehidupan itu jadi pelajaran. Betul. Gitu kan ya. Ini harus Pas. belajar. Gitu ya. Pas. Pelajarannya gitu ya. Oke, nah. Jadi total tuh udah berapa orang yang bisa ngobatin? Atau minta tolong tuh berapa orang yang mau nolongin si Rudy dan juga si Rini? Sama dari Mak awal. Haji mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Mak Haji tuh ke-6. Ke-6 tuh ya? Iya. Oke. Kan Pak Yoyo di Cengkareng 1, guru ngajinya Ulfa Nasirin 2. ya. Terus tuh dukun pijitnya 2 kan 5. Berarti Mak Haji orang ke-6. Wah, hampir 6 orang yang nanganin itu ya. Iya. Itu saking, karena lawannya 8 orang nih. Nggak sebanding 1, ya kan? Ternyata 8 kalah sama 6. Wah, cemen lu kan gitu. Jangan nggak terlalu serius banget. Oke, nah. Jadi si Wina ini meninggal setelah Mak Haji balikin santetnya. Bisa dibilang gitu ya? Bisa dibilang gitu. Oke, ini tetap atas bantuan Allah nih. Betul. Sebenarnya campur tangan Allah di situ berperan juga tuh kan. Iya. Ini nggak baik nih. Yang ini baik nih. Betul. Kan gitu kan. Oke, jadi untuk teman-teman semua kalau ketika ada sebuah masalah gitu kan, jangan sampai kita berhubungan dengan yang namanya setan. Betul. Sama jin. Apalagi ketika teman-teman semua dalam kondisi terdesak, pikiran carut marut, setan masuk ke situ, kepikiran, makin carut marut, ngambilnya ke jalan pintas. Kan gitu kan. Oke. Nah, berarti kalau telat dibawa ke Mak Haji bisa meninggal ya, yang tadi dibilang ya. Mungkin Iya, ya. mungkin. Tapi amit-amit gitu. Iya, betul. Oke, ini pelajaran banget sih untuk teman-teman semua nih ya. Si Dwi kenapa ikut kesurupan juga tuh? Ini mungkin teori konspirasi aja sih ya. Oke. Karena kan dari akhir kan Mak Haji kan ngasih tapak jalak tuh ke rumah. Oh, tapak Terus kan, jalak. iya, terus kan si Riri yang bisa ngelihat tapak jalaknya. Mungkin dari tapak jalaknya itu ada perlindungan mungkin dari si pusakanya mungkin. Nah, mungkin si Dwi-nya nih yang nggak punya perlindungan apa-apa, jadinya dia yang kena. Lebih rentan lah kalau kita bilang. Apa iga jarang atau apalah namanya Mungkin, lah ya. nggak tahu nah deh itu. pusakanya bentuknya kayak gimana tuh Mbak? Kayak Tongkat sih. Oh, tongkat, lebih ke tongkat. Iya. Oh, kirain tuh kayak yang kita tahu kan kalau dukun-dukun bereksperimen dan ritual kan ya. Keris yang disalahgunakan. Katanya keris ini mengandung ini. Betul. Katanya benda ini bisa begini kan gitu kan ya. Ternyata itu belinya di COD kan gitu kan. Yang bisa nyala, bisa nyetrum. Namanya juga kan dukun, trik-trik sulap gitu Betul. kan. Oke, jadi jangan sampai teman-teman semua tertarik dengan hal-hal seperti itu gitu kan ya. Oke. Dan mamanya si Ulfa berarti udah sembuh ya. Sejak si Rini sembuh dia juga ikut sembuh. Lukanya mengering dan selesai. Oh, Rini sembuh,
dia juga sembuh. Sembuh. Oh, oke, santet pengantin dia nargetin 40 hari Meninggal. Ya. Dan ini ya itu tuh jadi misteri kenapa namanya pusakanya tadi jalak apa? Tapak jalak. Tapak jalak. Mungkin nggak tahu juga sih artinya apa. Kan Nggak pasti tahu. kita boleh menamakan sebuah benda kan boleh aja. Iya. Yang kita tidak boleh adalah menyembah benda tersebut. Betul. Gitu kan. Oke, kalau mungkin Mbak Pipi kalau ke depan gitu kan banyak tuh ya udah itu sebagai budaya aja kan gitu kan, kearifan lokal orang Jawa kan dan sebagainya gitu kan. Betul. Oke. Nah, sebelum ditutup nih Mbak Vivi nih, ini tadi banyak banget sih pelajaran ya, mungkin teman-teman semua bisa ambil tuh. Punya pesan nggak sih untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih? Ya pesannya satu aja sih, kalau lagi galau atau lagi ada hal yang nggak cocok atau sesuai sama kehidupan kita, oh bersabar aja, terus kita banyak doa, jangan cari jalan pintas deh. Iya. Gitu. Jangan cari jalan pintas apapun itu. Betul. Ya kan? Apapun itu. Kalau ada masalah, cerita ke teman kalian yang bisa dipercaya. Betul. Jangan sampai malah minum-minuman. Cari gitar maut nih kan minum. Jam 12 tuh biasanya bukan dia yang ngomong tuh. Minuman yang ngomong tuh. Kayak gitu ya. Lagi buntu nih. Malah minum-minuman beralkohol. Makin buntu. Betul. Setan mulai suka. Nah, ya kan? itu dia, gas. Disitulah berperan penting setan itu. Iya. Mengendalikan kita jadinya. Ya, jadi pikiran yang enggak. Ya, kita punya hati, kita punya pikiran, manfaatkanlah pikiran dan juga hati itu. Apalagi kita punya Tuhan. Nah, Betul. itu dekatkan diri kepada Tuhan. Oke, ya wis. Kita doakan nih, semoga Mbak Vivi sehat selalu Mbak ya. Thank you, Panjang umur, Mama. lancar rezekinya. Amin. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya, cerita dari Mbak Vivi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mbak Vivi, Waalaikumsalam. terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bang Umar. Alhamdulillah. Bungkus.